Oke teman-teman, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Galih Hunter. Dan hari ini saya lagi hunting. Cuman seperti judul video ini untuk membahas, ya ini aja seperti judul ya, mengenai power plenum dan regulator serta fungsi-fungsinya. Karena di video pas sebelum-sebelumnya saya bikin video proses pembuatan power plenum dan lain-lain itu ternyata banyak banget yang komentarnya agak aneh-aneh ya, seperti itulah komentarnya. Nah jadi apa sih itu power plenum dan regulator pada senapan PCP itu? Ya mungkin buat yang udah paham bisa di skip aja video ini, tonton video berbulunya aja. Cuman yang belum paham ya silahkan disimak aja kalau butuh informasi. Ini mengenai apa menurut pendapat saya pribadi ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau maksud. Di sini juga ada regulator senapan saya. Ini ada tabung, ini ada mekanisme trigger, hammer, deliver dan lain-lain. Mesinnya di sini lah intinya. Valve di sini. Nah, ini ya. Oke, ini rapet, ini power plenum. Nah, anggaplah ini tabung, tester, ini regulator, dan ini power plenum. Power plenum itu adalah sebuah sebutan aja, nama. Terserah kalian mau nama ini nih jengkol juga nggak apa-apa gitu. Intinya power plenum bekerja bisa berfungsi dengan baik ketika ada regulator. Kenapa? Fungsi power plenum itu untuk menambah ruang ledak ya, bukan memanjangkan tabung, bukan. Kalau tabung kita upgrade aja ini 500 cc, ini kan masih 360. Nah itu fungsi dari power plenum itu menambah ruang ledak. Ruang ledak itu apa? Ya ruangan atau volume angin yang dipukul oleh hammer. Jadi seberapa banyak angin yang keluar yaitu tergantung seberapa besar ininya juga. Jadi kalau misalnya segini nih, pasang regulator OP 1500, terus teman-teman udah maksimalin valve-nya dibikin lentur, terus hammernya pol keras duar gitu, masih kurang. Berarti volumenya di sini kurang untuk big game gitu loh. Karena tabung yang di sini ini itu tidak bekerja ketika dia dipukul. Jadi angin yang bekerja untuk dipukul ini hanya di sini. Ini power plenum. Nih power plenum sama, anggaplah di sini ada chamber ya. Di sini itu dipukul duar, ini angin keluar. Nah, angin yang di sini ngisi lagi sesuai dengan output settingan dari si regulator ini. Nah, regulator ini juga bisa bekerja ketika tekanan di tabung itu melebihi dari output regulator. Jadi kalau ini misal 2000, di sini 1500, di tabungnya 1500, itu tidak bakalan bekerja, pasti di sini bacanya 1500 juga. Nah, kalau di sini 2000, outputnya 2000, di tabungnya 2800, itu bekerja kisaran 800 PSI sampai dia ketemu sama-sama 2000 gitu. Jadi dia hanya membatasi tekanan agar bisa stabil. Dia konsisten nembak mukul hammer, mukul valve, hammer mukul valve itu konsisten pada tekanan 2000. Itulah regulator, cara kerjanya seperti itu. Jadi ya di sini ada volume terbatas, volumenya kecil, nggak kayak tabung. Mau tabungnya 3000 cc, kalau ruang ledaknya kecil itu sama saja nggak bisa ngasilin power yang segede yang kalian inginkan gitu loh. Kalau kalian misalnya masih kurang gitu ya, dengan settingan power tersebut masih kurang, output udah disetting tinggi, hammer valve udah disetting paling kenceng, tapi tetap aja enggak bisa ngasilin speed yang diinginkan, kurang kenceng, ya kemungkinan besar itu karena volume yang dipukul itu kecil teman-teman. Jadi ibarat kata nih teman-teman, mukul apa ya, mukul ini ruang ledak lah segini, terus teman-teman diganti nih dengan tabung segini nih, misal pasangin di sini, itu kira-kira kalau diledakin itu bakalan ngasilin speed yang besar yang mana? Pasti yang ini, biarpun tekanannya sama. Karena apa? Volumenya beda, dia bisa dimaksimalin karena dia punya tenaga yang cukup lah, intinya gitu. Kalau ini ibaratnya duar udah habis ngisi lagi. Ya intinya gitu ya teman-teman. Jadi buat kemarin yang komentar ribetin diri atau apa, ya itu terserah saya suka ribet kok ya, hak saya kalau saya mau ribet mah.
Terus yang bilang tabungnya kalau pengen panjang tabung pipa, ya itu udah tahu power plenum apa belum sebetulnya. Saya itu tujuannya bikin ini cuman buat membesarkan ruang ledak, karena ruang ledak di chamber itu kecil gitu ya. Saya pakai regulator jadinya seperti itu. Nah, ada lagi, kalau power plenum nggak pakai regulator itu bekerja nggak mas? Bisa nggak? Bisa bekerja, tidak bakalan, karena dia tidak ada fungsinya. Di sini power plenum, di sini tabung, langsung nggak ada regulator ya. Anggaplah ini sebuah adapter saja, bukan regulator. Sama, di sini 2000, di sini pun 2000. Mau ini berapapun ini ikut, karena tidak ada sekat antara mereka. Antara kedua ruangan itu menjadi satu kesatuan yang utuh gitu loh. Kalau ini ada pembatasnya. Pembatasnya itulah regulator ini yang disetting outputnya itu loh, untuk menghasilkan kestabilan tertentu, speed tertentu ya. Itu balik lagi, kalau OP sekian efektifnya pakai mimis apa mas gitu loh. Itu juga macam-macam ya, tergantung karakter laras, settingan valve hammer ya. Cari bener-bener harus dioprek satu persatu, karena senapan itu punya karakteristik tersendiri lah, nggak bisa jadi patokan. Cuman kalau bahkan settingan di spring pun nggak bisa sama, walaupun satu produk satu merek masih sama, di springnya sama-sama coklat, itu nggak menentukan settingan A itu bakalan berlaku di chamber-chamber yang di regulator yang lain dengan mereknya sama. Itu kadang masih ada selisih. Nah, ini manometer kosongan ini nggak rusak sebetulnya, cuman dalamannya saya lepas, mau saya ganti. Ini pakai dalamannya di springnya coklat, jadi agak stabil. Ya bisa saya setting di 1500, dia mau disetting di 2000, 2500 juga bisa. Jadi tergantung kita ngopreknya seperti apa saja itu ya teman-teman. Jadi ini regulator, ini power plenum, ini tabung, ini power plenum nyatu sebagai rumah valve juga. Rumah valve-nya di sini, ini ada sambungan lagi di sini power plenum sekalian ada terjet. Di sini ada ruangan cukup besar. Nah, disitulah yang disebut ruang ledak. Namun kalau saya lepas regulator, saya ganti adapter biasa, di sini tidak bisa disebut sebagai ruang ledak, karena di sini pun ikut bekerja sebagai ruang ledak gitu. Jadi anginnya ada di sini, dipukul dar itu jadi kesatuan langsung keluar. Cuman kalau ada regulator, angin, seluruh anginnya di sini itu terbagi menjadi dua. Jadi yang dipukul bakalan keluar mendorong wimis itu hanya angin yang ada di sini. Jedar, set, ini berkurang. Ini 1500 nih, jedar jadi 1400, dia langsung cepat nih sih. Set gitu. Langsung 1500 lagi. Begitu terus seterusnya sampai ini sama-sama 1500. Kalau ini udah 1400, dia pasti ikut turun 1400, 1300 gitu seterusnya sampai habis. Itu ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang belum paham atau bingung bisa tanya saja di kolom komentar. Mungkin sedikit ulasan dari saya tentang power plenum dan regulator. Gitu aja teman-teman. Bila ada yang tanyakan silahkan tanya aja di kolom komentar. Sekian, banyak kata dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kalian terpamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.